Mengejutkan. 5 rahasia kematian para syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hidayah, kembali lagi bersama saya di channel yang penuh inspirasi dan ilmu yang mencerahkan. Saya harap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menyelami pembahasan yang sangat mendalam dan penuh hikmah ini, saya minta dukungan dari kalian semua ya. Jangan lupa like video ini, tinggalkan komen dengan pendapat atau pertanyaan terbaik kalian, subscribe ke channel ini, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan setiap video baru dari kita. Siap? Yuk, kita mulai. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin mengejutkan banyak orang, tapi sangat penting untuk kita ketahui. Mengejutkan. Beginilah 5 rahasia kematian para syuhada. Siapa itu syuhada? Mereka adalah orang-orang pilihan yang telah mengorbankan segalanya, bahkan nyawa mereka, di jalan Allah. Kematian mereka bukanlah akhir yang biasa, tapi sebuah awal yang istimewa. Ada rahasia-rahasia di balik kematian mereka yang menunjukkan kemuliaan luar biasa yang telah Allah siapkan. Mari kita bahas satu persatu. Ini dia 5 rahasia kematian para syuhada. 1. Mereka tidak benar-benar merasakan sakit kematian. Ini adalah salah satu rahasia paling mengejutkan dan karunia terbesar yang diberikan Allah kepada para syuhada, terutama mereka yang gugur di medan juang. Secara umum, proses sakaratul maut dikenal sebagai sebuah fase yang amat berat dan menyakitkan, di mana roh ditarik keluar dari jasad. Rasa sakitnya digambarkan sangat luar biasa dan tak tertandingi oleh rasa sakit fisik di dunia. Namun, bagi para syuhada, keadaan ini sungguh berbeda. Para syuhada diberikan anugerah bius ilahi saat ajal menjemput. Rasa sakit akibat luka tebasan pedang, tusukan tombak, atau tembakan yang mengakhiri hidup mereka di jalan Allah, sama sekali tidak mereka rasakan sebagaimana yang dirasakan oleh manusia biasa. Rasulullah, melalui riwayat yang masyhur, menggambarkan rasa sakit yang dialami oleh syuhada akibat pembunuhan itu hanya seperti sakitnya dicubit. Bayangkan, seseorang yang tubuhnya mungkin berlumuran darah dan mengalami luka parah hingga gugur, tetapi rasa sakitnya hanyalah sebatas cubitan ringan. Fenomena ini menunjukkan betapa besar dan cepatnya balasan Allah atas pengorbanan tertinggi yang dilakukan hambanya. Dalam kondisi normal, luka fisik yang parah akan menimbulkan penderitaan yang hebat. Namun, bagi seorang mujahid sejati, saat ia berjuang dengan niat ikhlas untuk menegakkan kebenaran dan mati di jalannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menarik perhatiannya dari rasa sakit duniawi menuju kenikmatan dan kemuliaan ukhrawi yang telah disiapkan. Mengapa hal ini terjadi? Karena fokus jiwa seorang syahid pada saat-saat terakhirnya telah sepenuhnya tercurah kepada Allah dan kerinduan untuk bertemu dengannya. Keikhlasan dan keberanian yang luar biasa telah mengubah perspektif mereka tentang kematian. Mereka menyambut kematian bukan sebagai akhir yang menakutkan, melainkan sebagai pesta penyambutan menuju karunia Allah. Saat ruh mereka dicabut, yang mereka rasakan adalah sambutan malaikat dan pemandangan keindahan surga yang segera diperlihatkan. Rasa sakit fisik yang mestinya hadir seketika diredam oleh kemanisan iman dan kebahagiaan menyambut janjinya. Karunia ini secara efektif menghapus ketakutan alami manusia terhadap kematian dan rasa sakit. Ini adalah penghormatan yang agung. Allah memuliakan mereka dengan membebaskan mereka dari penderitaan sakaratul maut yang berat, seolah ingin mengatakan bahwa pengorbanan mereka telah sempurna dan diterima, dan mereka pantas mendapatkan transisi yang paling mulia dan damai menuju alam abadi. Dengan demikian, saat kita mendengar kisah syuhada, kita harus menghilangkan gambaran mengerikan tentang penderitaan yang berkepanjangan. Sebaliknya, kita membayangkan sebuah kematian yang heroik, cepat, dan dipenuhi ketenangan, karena Allah telah mengganti kepedihan sementara dengan kebahagiaan kekal. Inilah rahasia pertama yang sangat menakjubkan dari kematian para pahlawan sejati di sisi Allah. Mereka membayar dengan nyawa, tetapi menerima ganti yang jauh lebih besar. Ketenangan abadi sejak detik pertama kematian. 2. Mereka memperoleh kehidupan yang abadi dan istimewa. Poin kedua ini adalah pondasi utama dalam memahami kedudukan syuhada, dan inilah yang membedakan mereka dari kematian manusia biasa. Meskipun tubuh mereka gugur dan dikebumikan di bumi, hakikat ruh mereka tidak sama dengan ruh orang yang meninggal biasa. Allah secara tegas menyatakan bahwa para syuhada itu tidak mati, melainkan hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rezeki. Ini bukanlah sekadar kiasan atau perumpamaan,
tetapi sebuah realitas yang hanya diketahui oleh Allah dan mereka yang Dia kehendaki. Kehidupan yang dimaksud di sini bukanlah kehidupan jasmani di dunia, melainkan kehidupan barzah yang sangat istimewa, jauh melampaui kenikmatan alam kubur yang dirasakan oleh orang-orang saleh lainnya. Mereka ditempatkan dalam suatu keadaan yang mulia, di mana ruh mereka berada dalam wujud yang indah, sering digambarkan berada di dalam tembolok burung-burung hijau yang bebas terbang dan menikmati seluruh keindahan surga. Mereka berpindah-pindah, minum dari sungai-sungainya, dan memakan buah-buahannya, kemudian kembali beristirahat di lentera-lentera yang tergantung di bawah arasy Allah. Ruh mereka mendapatkan rezeki langsung dari Allah, yang merupakan kenikmatan dan kebahagiaan tiada tara. Rezeki ini bersifat abadi dan terus mengalir, bahkan sebelum hari kiamat tiba. Mereka berada dalam kondisi gembira dan bersukacita atas karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Tingkat kebahagiaan ini begitu tinggi sehingga pernah dikisahkan bahwa para syuhada ini tidak memiliki keinginan lain selain untuk kembali ke dunia dan gugur syahid sekali lagi, semata-mata karena mereka ingin mengulang nikmatnya berjumpa dengan Allah melalui jalan kesyahidan. Mereka juga diberikan ketenangan sempurna. Mereka tidak merasakan ketakutan terhadap masa depan, hari kiamat, dan tidak bersedih atas apa yang mereka tinggalkan di dunia. Jiwa mereka tenang, damai, dan penuh syukur. Mereka juga menjadi pemberi kabar gembira bagi para pejuang yang masih hidup dan belum menyusul mereka. Mereka menantikan kedatangan saudara-saudara seiman mereka, meyakini bahwa mereka yang berjuang di jalan yang sama juga akan mendapatkan kemuliaan serupa. Keistimewaan kehidupan ini merupakan bukti nyata dari janji Allah. Saat orang-orang munafik di masa lalu meragukan dan mengolok-olok kematian para pejuang di medan perang sebagai kesia-siaan, Allah membantah keras anggapan tersebut. Kematian bagi syuhada adalah kesuksesan total dan perpindahan dari alam ujian ke alam anugerah. Mereka adalah golongan yang paling cepat menikmati surga, menempati kedudukan yang tinggi, dan senantiasa diselimuti karunia abadi langsung dari Sang Pencipta. Singkatnya, mereka menanggalkan kehidupan fana untuk meraih kehidupan yang kekal dan penuh kenikmatan di sisi Tuhan mereka. 3. Darah mereka bersaksi di hari kiamat dan beraroma wangi. Keistimewaan yang ketiga ini berfokus pada apa yang terjadi pada jasad syuhada, khususnya darah yang tertumpah, saat mereka dibangkitkan kelak di hari kiamat. Ini adalah rahasia yang menunjukkan betapa tingginya nilai pengorbanan fisik yang dilakukan syuhada di mata ilahi, mengubah sesuatu yang secara naluriah dianggap menjijikkan, darah, menjadi sebuah penanda kemuliaan yang tak ternilai harganya. Transformasi darah menjadi simbol kemuliaan. Darah seorang syuhada yang gugur di medan perjuangan, atau dalam konteks syahid jenis lain yang serupa, bukanlah sekadar cairan biasa. Saat ia tertumpah sebagai bukti pengorbanan tertinggi demi membela kebenaran, darah tersebut seketika mendapatkan status spiritual yang istimewa. Di hari kebangkitan, ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisap, para syuhada akan datang dalam penampilan yang unik dan agung. Mereka dibangkitkan dengan luka-luka yang masih tampak baru. Warna darah yang keluar dari tubuh mereka akan tetap merah segar layaknya darah yang baru mengalir. Namun, disinilah keajaiban itu terjadi. Darah tersebut tidak lagi berbau amis atau anyir seperti darah pada umumnya. Sebaliknya, bau darah mereka bertransformasi menjadi aroma wangi misik, kasturi, yang semerbak. Transformasi ini memiliki makna yang sangat mendalam. Saksi keikhlasan di hadapan seluruh makhluk. Warna merah darah yang tampak saat hari perhitungan adalah bukti fisik yang paling jelas dari keikhlasan dan pengorbanan mereka. Di hadapan seluruh umat manusia dari awal hingga akhir zaman, darah itu bersaksi bahwa pemiliknya telah menyerahkan segalanya demi Allah. Darah itu berbicara tanpa kata-kata, menjadi simbol yang tak terbantahkan bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur dalam janji dan perjuangannya. Dalam keramaian dan kekacauan hari kiamat, penampilan syuhada yang unik ini akan langsung membedakan mereka dari rombongan manusia lainnya. B. Penggantian aroma kebusukan dengan keharuman surga. Bau misik yang menggantikan aroma amis darah melambangkan bahwa pengorbanan mereka telah disucikan dan diterima sepenuhnya oleh Allah. Misik adalah wangi-wangian yang paling mulia dan paling disukai. Aroma ini tidak hanya menjadi penanda kemuliaan pribadi bagi syuhada, tetapi juga menjadi keharuman surga yang mewarnai suasana mahsyar. Ini adalah tanda kasih sayang Allah yang luar biasa, di mana penderitaan dan bau duniawi diganti dengan kenikmatan dan keharuman ukhrawi. C. Penghormatan dan pengangkatan derajat. Penampilan syuhada yang berlumuran darah wangi ini adalah bentuk penghormatan tertinggi dari Allah.
Hal ini menegaskan bahwa tindakan mereka, yaitu mengorbankan nyawa, adalah amalan terbaik yang diukur bukan dari kesenangan dunia, melainkan dari kemuliaan di akhirat. Darah yang tumpah itu adalah meterai amal saleh mereka. Dengan datang dalam kondisi yang dimuliakan dan diwangikan, derajat syuhada diangkat tinggi, menjadi teladan bagi semua orang yang menyaksikan betapa agungnya balasan bagi mereka yang jujur di jalannya. Oleh karena itu, rahasia kematian syuhada bukanlah sekadar tentang ketidaknyamanan saat sakaratul maut, tetapi juga tentang bagaimana jasad dan setiap tetes darah mereka diabadikan dan dimuliakan sebagai monumen pengorbanan di hari paling menakutkan bagi seluruh umat manusia. Ini adalah pemandangan yang menenangkan bagi kaum mukmin dan menjadi kesaksian abadi atas kemenangan para syuhada. 4. Mereka diberi hak memberi syafaat. Salah satu keistimewaan syuhada yang paling berharga dan bermanfaat bagi orang lain adalah hak istimewa untuk memberikan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Syafaat adalah hak untuk memohonkan ampunan atau keringanan hukuman bagi orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang sangat genting itu, di mana setiap jiwa disibukkan oleh urusannya sendiri dan memohon pertolongan sangat sulit didapatkan, syuhada tampil sebagai perantara yang mulia. Kapasitas syuhada sebagai pemberi pertolongan. Hak untuk memberikan syafaat bukanlah diberikan kepada sembarang orang. Ini adalah anugerah yang sangat spesifik dan hanya diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kedudukan luar biasa di sisi Allah, seperti para nabi dan rasul, serta para syuhada. Pemberian hak ini kepada syuhada menunjukkan tingginya derajat keimanan dan pengorbanan mereka. Kapabilitas syafaat yang dimiliki oleh syuhada sangatlah besar, terutama ditujukan kepada kerabat dan anggota keluarga terdekat mereka. Dikisahkan bahwa seorang syahid diizinkan untuk memberikan syafaat kepada puluhan anggota keluarganya atau kerabat terdekatnya, dan dengan izin Allah, membawa mereka keluar dari neraka atau mengangkat derajat mereka di surga. Implikasi dari pemberian syafaat syuhada. A. Nilai ibadah yang melampaui diri sendiri. Keistimewaan ini menegaskan bahwa ibadah dan pengorbanan seorang syuhada memiliki dampak yang meluas, tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga menjadi rahmat bagi orang lain yang memiliki ikatan darah atau hubungan dekat dengannya. Ini menjadi dorongan besar bagi umat Islam untuk mencintai dan mendukung perjuangan di jalan Allah, karena hasilnya dapat menyelamatkan banyak orang yang dicintai. B. Pengangkat derajat keluarga yang beriman. Anggota keluarga yang beriman, meskipun amal ibadah mereka mungkin belum mencapai tingkatan syuhada, dapat diangkat derajatnya berkat pertolongan dari kerabat mereka yang gugur syahid. Ini adalah bentuk kompensasi dan pengampunan kolektif yang diberikan Allah sebagai penghargaan atas pengorbanan satu individu di keluarga tersebut. Syafaat ini berfungsi sebagai penarik bagi orang-orang yang secara amal masih kurang untuk mencapai tempat yang lebih baik di akhirat. C. Kepastian keamanan di hari menegangkan. Hari kiamat adalah hari yang penuh kengerian dan ketakutan. Pada saat itu, setiap orang mencari keamanan. Ketika syuhada berdiri dengan hak syafaat mereka, mereka memberikan rasa aman yang tak ternilai harganya bagi keluarga mereka. Mereka mewakili harapan terakhir bagi kerabatnya untuk mendapatkan keringanan dan melewati masa perhitungan dengan lebih mudah. Singkatnya, hak syafaat syuhada adalah bukti bahwa pengorbanan nyawa di jalan Allah adalah investasi akhirat yang paling menguntungkan, dengan dividen yang kembali tidak hanya kepada individu yang berkorban, tetapi juga kepada jaringan kasih sayang dan kekerabatan mereka. Mereka bukan hanya pahlawan di medan juang, tetapi juga penyelamat dan penjamin bagi orang-orang terkasih mereka di hari pembalasan. Keistimewaan ini menunjukkan keadilan dan kemurahan Allah, yang membalas pengorbanan besar dengan anugerah yang manfaatnya menyebar luas. 5. Mereka berada di kedudukan tertinggi di sisi Allah. Rahasia yang kelima ini adalah puncak dari semua kemuliaan dan anugerah yang diterima oleh para syuhada, yaitu posisi spiritual yang tak tertandingi di hadapan Sang Pencipta. Kedudukan atau derajat ini melampaui kebanyakan manusia, menempatkan mereka dalam golongan elit yang paling dicintai dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hierarki kemuliaan. Dalam tatanan spiritual di akhirat, syuhada tidak ditempatkan di level yang sama dengan orang-orang saleh biasa, meskipun amalan orang saleh itu sangat banyak. Mereka berada pada tingkatan yang sangat istimewa, langsung berada di bawah para nabi dan golongan syiddiqin, orang-orang yang sangat jujur dan membenarkan sepenuhnya kebenaran ilahi. Ini berarti syuhada telah mencapai standar keimanan dan keyakinan tertinggi yang dimungkinkan bagi seorang hamba. Mereka membuktikan keimanan mereka bukan hanya dengan lisan dan hati, tetapi dengan pengorbanan yang paling mahal, nyawa mereka sendiri.
Tindakan menyerahkan hidup di jalan Allah dianggap sebagai puncak dari kejujuran dan ketulusan, yang menghasilkan balasan berupa derajat tertinggi. Tingkat tertinggi di surga, Al-Firdaus Al-A'la. Secara material di surga, kedudukan syuhada sering digambarkan sebagai mereka yang berhak mendiami tingkat-tingkat tertinggi di surga Firdaus, Al-Firdaus Al-A'la. Ini adalah bagian terindah, termulia, dan paling dekat dengan singgasana Allah. Menempati posisi ini berarti mereka menikmati kenikmatan yang paling sempurna, bertemu dengan para kekasih Allah, dan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Sang Holik. Kehidupan mereka di sana digambarkan penuh kenikmatan, bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual dan emosional. Mereka menikmati rezeki yang terus mengalir, merasakan kegembiraan yang abadi, dan yang terpenting, mereka tidak pernah lagi diliputi rasa takut atau sedih atas apapun yang telah berlalu atau akan datang. Mereka telah mencapai tujuan akhir dari penciptaan, keridaan Allah dan kenikmatan abadi di sisinya. Penghargaan terhadap keberanian dan keikhlasan. Pencapaian kedudukan tertinggi ini adalah penghargaan yang setimpal atas keberanian dan keikhlasan yang mereka tunjukkan. Seseorang yang memilih untuk maju ke medan juang atau menanggung penderitaan hingga gugur demi membela kebenaran, telah menunjukkan suatu tingkat keyakinan yang tidak tergoyahkan. Keikhlasan mutlak. Kematian di jalan Allah seringkali membersihkan segala dosa dan kesalahan duniawi mereka, kecuali utang, karena pengorbanan itu dianggap sebagai puncak dari pertobatan dan penyerahan diri. Kesaksian abadi, gelar syahid sendiri berarti saksi. Mereka adalah saksi hidup dan mati atas kebenaran Islam. Mereka menyaksikan janji-janji Allah itu benar, dan Allah memuliakan mereka sebagai balasan. Dengan menempatkan syuhada di posisi tertinggi, Allah memberikan pesan yang jelas kepada seluruh umat manusia, bahwa nilai sebuah nyawa yang diserahkan dengan ikhlas demi kebenaran adalah nilai yang tidak dapat diukur oleh harta, jabatan, atau kekuasaan duniawi manapun. Kedudukan mereka adalah sebuah monumen keimanan yang akan terus menginspirasi umat manusia hingga akhir zaman. Kesimpulannya, rahasia terbesar dan paling menakjubkan dari kematian para syuhada adalah jaminan bahwa mereka dijemput dari dunia fana ini, untuk segera diangkat dan ditempatkan pada derajat yang paling mulia di alam keabadian, dekat dengan rahmat dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah pahlawan yang janji surga Firdaus telah ditegaskan bagi mereka. Nah, Sobat Hidayah, itu dia 5 rahasia mengejutkan di balik kematian para syuhada. Sungguh sebuah kemuliaan yang tak terbayangkan. Semoga kisah-kisah ini memotivasi kita untuk terus berbuat baik, berjuang di jalan kebenaran, dan menjadikan hidup kita bermanfaat. Semoga kita semua bisa meneladani semangat pengorbanan mereka, meskipun bukan di medan perang. Tuliskan di kolom komentar di bawah, rahasia mana yang paling membuat kalian terkejut? Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian agar ilmu ini tersebar luas, dan yang belum subscribe, segera subscribe. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.